Lagi bersama tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini tarotku akan membacakan request-request dari sahabat tarotku dan juga komen-komen dari sahabat tarotku. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, dan bagikan pengetahuan dari tarotku ya. Kita akan mulai yang pertama dari Nur Fatmawati. Mas, kartu tarot kalau yang saya lihat bermacam-macam jenisnya. Nah, kalau untuk yang baru belajar belinya kartu tarot yang jenis apa? Nah, untuk yang baru belajar sebenarnya akan sangat baik kalau ambil yang seri Rider-Waite ya, seperti ini. Ini adalah salah satu varian Rider-Waite. Ini adalah Radiant Rider-Waite untuk Pocket Edition. Pocket Edition tuh ukurannya, pocket size atau ukurannya lebih kecil daripada kartu standar deck. Jika kartu standar ukurannya mungkin seperti ini, kartu pocket lebih kecil sedikit, jadi lebih mudah dibawa. Nah, kenapa tarotku sarankan ambil yang seri atau yang jenisnya Rider-Waite? Karena jika menggunakan Rider-Waite, nantinya akan banyak varian-varian Rider-Waite yang akan lebih mudah untuk dipelajari. Jadi sebenarnya kalau kita ambil kartu tarot sebelum Rider-Waite, itu seri Marsile atau seri Visconti, di seri-seri tarot seperti itu sebenarnya tidak ditujukan di awal untuk tujuan pembacaan, namun lebih banyak untuk kartu permainan. Nah, sedangkan Rider-Waite sendiri memang sudah disusun sebagai media pembacaan. Jadi, jika fungsinya mau untuk pembacaan, ambil Rider-Waite, karena varian Rider-Waite yang paling banyak beredar sampai saat ini ya. Oke, tarotku lanjutkan lagi. Dari Alwejoy, thanks kak bacaannya, aku pengen request dong. Apakah pasangan atau suamiku masih berhubungan dengan selingkuhannya dan masih memberikan materi untuk selingkuhannya? Yang punya seseorang dan dia pernah punya selingkuhan, apakah masih berhubungan dan apakah masih memberi materi atau tidak? Bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia, Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia masih berhubungan dengan selingkuhannya dan apakah dia masih memberi materi? Oke, tanyakan dalam hati, apakah dia masih berhubungan dengan selingkuhannya dan apakah dia masih memberi materi? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, kartu-kartu koin dan kartu cup sebenarnya lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Sebenarnya dia tidak berhubungan lagi dengan selingkuhannya dan dia juga tidak memberi materi lagi. Namun, bukan berarti selingkuhannya tidak berusaha mendekati dia ya, karena di kartu Page of Cup adalah simbol seorang perempuan yang usianya sama atau lebih muda dan di sini sedang menawarkan sebuah hubungan. Jadi bisa jadi di sisi yang sana selingkuhannya tetap berusaha untuk menawarkan hubungan ya. Ini memilih kartu tengah. Kembali kartu 5 of Pentacle, 5 koin, di mana koin dan cup lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak, dan di kartu 5 cup, jangankan memberi materi untuk dia atau untuk selingkuhannya. Berjuang untuk dirinya pun saat ini dia sedang tidak mudah, dalam artian dia tidak memberi materi ke orang lain, tapi sedang survive untuk dirinya ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu-kartu tongkat dan kartu pedang lebih banyak mengarah ke arah jawaban iya, dan di Knight of Swords juga mengindikasikan dia bergerak ke arah kiri, di mana berarti masih sama seperti sebelumnya, masih ada hubungan dan bahkan dia masih memberi materi ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita lihat dulu. Request selanjutnya adalah Drupadi Mandalika, bikin video tentang deck collection. Oke, nanti mulai tarotku pikirkan ya untuk kontennya. Deck collection, karena harus cukup banyak yang dibongkar-bongkar decknya. Terima kasih banget, bagus banget readingannya. Terima kasih kembali dari Murianis. Hei kak, saya mau bertanya, sudahkah mantan suami saya menikah dengan orang lain? Sudahkah mantan suami saya mendapatkan karmanya? Oke. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia sudah menikah dengan orang lain dan apakah si dia sudah mendapatkan karmanya? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia sudah menikah kembali dengan orang lain dan apakah si dia sudah mendapatkan karmanya? Oke, sekarang tarotku tebar kartunya.
Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, kartu Judgment sebenarnya menyimbolkan apa yang ditabur itu yang akan dia tuai. Dan jika dikaitkan tentang mendapat karmanya, dia sudah mendapatkan karmanya saat ini. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia sudah menikah dengan orang lain, kartu Judgment sebenarnya memberikan jawaban yang masih 50-50. Bisa iya, bisa tidak, tapi yang pasti dia mendapatkan apa yang sudah dia tabur, dia mendapatkan karmanya ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Six of Cups menyimbolkan bahwa benarnya dia belum menikah lagi atau masih tidak menikah lagi, tetapi bukan berarti dia tidak punya orang yang dekat dengan dia. Dan dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia sudah mendapatkan karmanya, di sini lebih ke arah dia menerima kondisinya saat ini, dan sebesar apa karmanya yang dulu itu belum sepenuhnya dia terima saat ini, tapi yang pasti dia belum menikah lagi, dia punya orang di mana dia bisa berbagi, dia bisa dekat, tetapi tidak ke arah dia sudah menikah lagi ya. Dia bilang karmanya masih belum sepenuhnya dia dapat ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Apakah dia sudah menikah lagi, dan di sini lebih ke arah dia sudah menikah lagi. Dan namun di kondisi pernikahan ini dia lebih banyak dimanfaatkan dan bisa dikatakan dia juga sedang menerima karmanya ya. Yang ini belum sepenuhnya atau mungkin dia banyak perubahan ke arah yang baik, sehingga karma yang dia terima juga sudah mulai tereliminasi dengan karma baiknya, sedangkan yang paling kanan ini dia menerima karma buruknya dan dia juga dimanfaatkan dan dia sudah menikah lagi ya. Oke, kita akan lanjut ke pembacaan selanjutnya. Pembacaan selanjutnya adalah, halo kak, request dong apa alasan dia menceraikan aku? Apakah ada pengaruh dari orang lain? Dari Yamuna Farihan Firdaus. Oke, sekarang bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, kenapa dia menceraikan aku? Apakah ada pengaruh dari orang lain? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa dia menceraikan aku? Apakah ada pengaruh dari orang lain? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kenapa dia menceraikan aku? Apakah ada pengaruh dari pihak lain? Kartu Six of Pentacles sebenarnya bercerita tentang sebuah kondisi kenapa dia menceraikan aku, karena saat ini dia memutuskan menceraikan adalah tujuannya untuk dia memperbaiki beberapa hal yang dia rasa kurang tepat. Bisa jadi komunikasi yang kurang tepat, hubungan yang tidak saling menyayangi. Kondisi-kondisi seperti ini yang membuat dia memutuskan untuk menceraikan. Dan di sini tidak ada pengaruh orang lain, memang murni dari dia karena dia merasa hubungan ini bukan suatu hubungan yang layak untuk dia pertahankan. Jadi ini yang menjadi alasan kenapa dia menceraikan ya. Ini yang memilih kartu tengah. Apakah ada pengaruh dari orang lain? Kartu Knight of Wands di mana dia melangkah ke kiri ini terhubung dengan orang masa lalu. Ada pengaruh orang masa lalu, bisa jadi orang itu adalah laki-laki yang usianya sama atau lebih muda, di mana dia yang banyak mempengaruhi sehingga pasangan memutuskan untuk menceraikan, bahkan menceraikan dengan begitu cepat. Alasannya kenapa? Karena pihak yang mengganggu hubungan ini itu memiliki cara yang tepat atau memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan si dia. Dan ini bisa membantu untuk proses perceraian segera dilakukan. Jadi sebenarnya yang ini karena memang pengaruh orang lain, bukan dari dirinya dia. Yang ini dari dirinya dia sendiri karena ingin memperbaiki apa yang dirasa kurang tepat di hubungan ini. Sedangkan yang memilih kartu paling kanan, memang ada pengaruh dari orang lain dan bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang, bisa lingkungan terdekat, bisa sahabat, bisa keluarga, yang membuat dia akhirnya mau tidak mau harus mengambil keputusan untuk bercerai ya. Oke, yang dua ini ada pengaruh luar, yang ini murni dari dirinya sendiri ya, yang paling kiri. Kita lanjut lagi. Dari Fitria. Terima kasih banyak Kak tarotku pembacaannya. Kak tolong bacakan kenapa dia hadir di mimpi padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah hadir di mimpiku. Sekalipun aku merindukannya. Namun tadi malam tiba-tiba dia hadir di mimpiku dan mendatangiku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya hadir dalam mimpi. Apa sebenarnya yang terjadi dengannya? Apakah dia baik-baik saja di sana? Ataukah sedang ada masalah, atau mungkin apakah dia sedang rindu? Oke, untuk kita yang tiba-tiba memimpikan seseorang,
yang hanya duduk dan diam saja, kira-kira ada apa yang terjadi dengan si dia ya. Sekarang fokus bayangkan si dia, lalu tanyakan dalam hati kenapa dia hadir dalam mimpi, apa yang terjadi dengannya. Tanyakan dalam hati kenapa dia hadir dalam mimpi, apa yang terjadi dengannya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, kenapa dia hadir di dalam mimpi? Apakah ada sesuatu dengannya? Sebenarnya kartu Edge of Wands sebenarnya menyimbolkan atau memberikan sebuah kondisi bahwa sebenarnya kondisi dia di sini sebenarnya dia baik-baik saja, hanya saja terpisah jarak dengan kita. Dan di sini ada perasaan tidak tersampaikan. Jadi ini lebih ke arah dia ada perasaan rindu karena perasaannya tongkat-tongkatnya belum sampai, belum ada pertemuan, ada jarak, ada rumah di sini. Jadi ini lebih ke arah dia rindu dan itu yang membuat kita memimpikan dia ya. Ini yang memilih kartu tengah, yang ini juga dia sedang banyak merenungi atau memikirkan tentang kita yang akhirnya membuat kita memimpikan dia, tapi kondisi dia memang tidak bisa dibilang baik-baik saja, cukup banyak problem, tapi dia juga memiliki kekuatan untuk menyelesaikan problemnya ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kondisi dia sebenarnya di sana juga bisa dikatakan baik-baik saja, hanya tidak bisa kemana-mana atau tidak bisa bergerak kemana-mana, karena situasi atau lingkungan dia membatasi dia untuk bisa membuat banyak tindakan. Dan sebenarnya bisa dikatakan, yang ini dia juga tidak ada perasaan rindu, hanya kita mungkin memimpikan dia karena kita ada berpikir tentang dia, tapi kondisi dia baik-baik saja. Yang ini dia banyak teringat tentang kita, dia sedang ada beberapa problem yang tidak bisa dikatakan ringan tapi bisa dia selesaikan. Sedangkan yang ini dia memang rindu dengan kita ya. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih, sehat selalu buat kakak dan keluarga tercinta. Terima kasih kembali. Request selanjutnya adalah dari Astiayani. Kak, request boleh nggak di dalam mimpi dia tidak ingin berkomunikasi ataupun bertemu, dan di dalam kenyataan pun demikian tanpa saya tahu sebabnya apa. Apa yang dia rasakan padaku? Marah, move on, atau masih ada rasa? Karena terkadang ia juga suka mencuri pandang. Oke, tarotku akan rangkum jadi sebuah pertanyaan. Apakah dia masih punya rasa kepadaku? Sebaiknya move on atau tidak? Oke, sekarang fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia masih ada rasa kepadaku? Sebaiknya move on atau tidak? Apakah dia masih ada rasa kepadaku? Sebaiknya move on atau tidak? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Apakah dia masih ada rasa padaku? Sebenarnya kartu The Moon menyimbolkan sebuah perubahan. Jadi bisa dikatakan di sini, dari sebelumnya ada rasa, mungkin saat ini sebenarnya dia sudah melepaskan perasaannya. Jadi bisa dikaitkan dengan, jika dikaitkan dengan pertanyaan, apakah dia masih ada rasa? Bisa dikatakan perasaannya sudah berubah dan ini adalah waktu yang tepat untuk move on. Waktunya dilepaskan dia ya. Karena dia sebenarnya juga sudah melangkah, sudah move on. Nah, ini memilih waktu kartu yang berada di tengah. Kadang-kadang dia masih ada rasa, kadang-kadang juga tidak. Bisa dikaitkan, jika dikaitkan dengan pertanyaan, apakah sebaiknya move on atau tidak, kita cek ke diri kita. Kita masih punya rasa nggak sama dia? Jika memang masih ada, jalin komunikasi lagi karena masih ada harapan komunikasi bisa dibangun ya. Ini memilih paling kanan. Kartu Emperor juga merupakan sebuah simbol di mana kontrol penuh berada di diri kita. Mau move on atau mau menjalin relasi lagi, kontrolnya ada di tangan kita. Jika kita memang menginginkan hubungan ini, silahkan jalin kembali karena jalannya masih ada. Namun, jika kita memang merasa hubungan ini toksik atau malah menyakiti kita, sebaiknya segera move on dan beri jarak ya. Oke, kita lanjut lagi. Requestnya adalah dari Sali Atmaja. Resonate, terima kasih tarotku, minta tolong dibacakan, apakah saya bisa move on? Oke, sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah saya bisa move on? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah saya bisa move on? Oke, tarot tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu.
Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah bisa move on? Kartu Queen of Pentacles sebenarnya menyimpulkan kartu cup, dan kartu koin lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Dan di kartu Queen of Pentacles sebenarnya, biarpun kita berusaha move on secara hati, sebenarnya masih banyak perasaan-perasaan tentang dia, masih sibuk mengingat tentang dia. Alternatif cara move on-nya bagaimana? Hilangkan sebuah bentuk keterhubungan dengan dia, baik foto-foto, barang pemberian, apapun yang ada kaitan dengan dia secara fisik, secara nyata. Hilangkan semua, dan nanti berangsur secara perasaan akan bisa hilang ya, karena jika tidak, ini akan terbayang-bayang terus. Ini yang memilih kartu tengah. Apakah bisa move on? Sebenarnya kartu King of Wands lebih ke arah jawaban iya, karena kartu tongkat dan pedang banyak mengarah ke arah jawaban iya, tergantung tekad dan kekuatan hati kita. Karena yang di sini, ini kondisi move on-nya sebenarnya bisa dilakukan ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Justice mengingatkan kita selama kita bisa profesional, menutup masa lalu, dan mau melangkah untuk diri kita, untuk mulai fokus pada perasaan kita bisa move on. Dan dari 3 kartu ini, 2 ini cukup kuat bisa move on-nya, yang ini saja yang tidak, yang di sini masih terbayang perasaan cukup kuat ya. Yang ini selama profesional bisa, yang ini selama kita pegang teguh prinsip kita, yakini move on yang terbaik, kita bisa move on ya. Oke, kita lanjut lagi. Maya Cameron hadir, terima kasih bro. Itu kartu beli di mana, gambarnya rapi. Ini kartu yang mana ya, coba tarotku lihat. Ini adalah Radiant Rider-Waite. Di toko-toko online banyak, atau bisa DM ke tarotku juga di Instagram ya. Minta gambarnya silahkan di share juga. Request dari Elsa Monica. Sebelumnya dari Amerikan, terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih kembali untuk Amerikan. Request kak, dari arah mana rezekiku, sebab aku sudah bingung belum closing. Oke, fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Dari arah mana rezeki bisa datang kepada aku? Fokus, tanyakan dalam hati. Dari arah mana rezeki bisa datang kepada aku? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, dari arah mana rezekiku datang. Kartu Four of Swords mengingatkan kita ada banyak pedang jatuh dari langit, problem-problem kondisi yang menimpa kita. Dan rezeki bisa datang dari mana? Rezeki bisa datang dari dalam diri kita sendiri. Bukan dari mana-mana, tapi dari keyakinan kita bahwa kita akan berhasil atau kita bisa menghadapi problem kita. Jika kita bisa meyakini diri kita, rezeki akan sangat mudah datang ya. Ini untuk memilih kartu paling kiri. Ini memilih kartu tengah. Kartu Chariot sebenarnya menyimpulkan satu pergerakan atau perjalanan di mana dia pergi ke medan peperangan dan meninggalkan bentengnya. Jadi dari mana rezeki datang? Rezeki akan datang saat berani meninggalkan rumah, berani meninggalkan kota asal, merantau ke tempat baru, dan melakukan pekerjaan dengan baik di tempat tersebut ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Magician mengingatkan kita untuk meyakini sebuah keajaiban. Bukan karena keajaiban kita menjadi mempercayai keajaiban itu sendiri, tapi karena kita yakin akan keajaiban, maka keajaiban akan bisa terjadi. Untuk yang memilih kartu paling kanan, diingatkan bahwa hal-hal yang tidak kita sangka-sangka seringkali menjadi sebuah keajaiban, dan di sana rezeki bisa datang. Lakukan hal-hal sepele dengan sepenuh hati, karena dengan begitu kita akan lebih mudah untuk nantinya mendapatkan hal-hal besar. Jadi yang paling kanan, hanya yakini saja rezeki akan datang seperti sebuah keajaiban. Yang ini tinggalkan tempat asal, pergi tempat baru, merantau. Di sana ada rezeki yang baik, dan yang ini temukan keyakinan pada diri, maka rezeki akan muncul ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Tarotku is the best, readingnya singkat pada jelas. Terima kasih. Adik-adik, terima kasih Kak Tarotku atas bacaannya. Semoga sukses selalu ya Tarotku. Tolong bacakan lagi, apakah mantan saya ada merasa dendam kepada saya sehingga terus mengguna-guna saya? Oke. Sekarang fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia punya rasa dendam pada saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia punya rasa dendam pada saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1,
2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia ada dendam? Kartu 7 pentakel mengingatkan kita untuk tidak terlalu berpikir banyak dan jauh. Sebenarnya, lihat kondisi saat ini, fokus ke diri, sebenarnya dia tidak ada dendam ya. Ini memilih kartu tengah. Apakah dia ada dendam? Kartu cup dan koin lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Namun khususnya untuk kartu Ace of Cup, masih ada rasa cinta yang kuat dari dia. Itu yang membuat dia tetap mengguna-guna saya, bukan oleh rasa benci atau dendam, tapi oleh rasa cinta yang tidak tersampaikan ya. Ini memilih kartu paling kanan. Yang ini juga lebih ke arah tidak dendam, hanya saja dia merasa kesepian atau sendirian di saat-saat itu dia masih melakukan tindakan yang kurang baik kepada kita ya. Yang ini tidak, yang ini karena masih cinta tetap mengguna-guna, yang ini karena dia kesepian dia masih mengguna-guna ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, untuk request-requestnya sudah dibacakan semua. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.